Halo, ketemu lagi. Hardtop, mobil yang sudah tua, mungkin bisa digolongkan klasik, historical, atau kelangenan kalau orang Jawa bilang, sehingga kondisinya itu sudah banyak yang muncul karat atau tidak bagus ya, mungkin miring atau penyok atau tidak lengkap lagi pernak-perniknya, sehingga banyak sekali hardtop ini yang direstorasi. Sekali lagi, restorasi ini mengkondisikan hardtop luar dalam pulih dan bagus lagi. Belum tentu seperti baru, karena di hardtop yang satu ini restorasinya beda. Memang secara plating, penggantian plat, penataan plat, penyusunan gap-gapnya itu harus sesuai aslinya dari Toyota. Tapi pernak-pernik yang ditempelkan di sini, bahkan notasi-notasi part yang dicat dengan warna apa, warna-warna khusus tidak lazim itu diaplikasikan di sini. Jadi secara rebuild, secara proses pembangunannya ini restorasi original, tetapi aplikasi warna dan lain-lainnya itu custom. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut, tetap di video ini sampai akhir. Ya, hardtop ini kita restorasi total, bisa kita bilang total. Kenapa? Karena dulu waktu mobil ini masuk ke bengkel kita 1 tahun yang lalu ya, jadi prosesnya cukup panjang. Kondisinya itu berwarna merah tua, merah marun yang sering dipakai di hardtop, walaupun dulu catnya tidak begitu bagus. Warnanya merah marun yang mewakili warna-warna hardtop lazimnya. Nah, kondisinya waktu itu baru saja dicat ulang, direstorasi katanya, tetapi baru dipakai 6 bulan itu sudah muncul karat, bahkan sampai catnya itu melupas semua. Nah, hingga kita mensimulasikan kepada owner bahwa cat yang melupas itu kita tambahi gitu ya, kita congkel gitu, itu gampang sekali, tidak rekat. Ternyata permasalahannya adalah selain penataan platnya yang kurang pas, ini mobil ini dicat tapi tidak dilapisi primer. Epoksi primernya yang seharusnya menjadi perekat antara plat dengan dempul itu tidak diaplikasikan. Jadi langsung didempul, begitu platnya dikerok, dibersihkan, langsung didempul. Lengket sih awalnya, tapi tidak bertahan lama karena primer atau primer, epoksi primer itu fungsinya selain menghambat pertumbuhan karat, dia juga menambah daya rekat sebagai perekat antara plat dengan dempul. Nah, ini akhirnya kita bongkar, kita kerok semua. Mohon maaf, mungkin dokumentasinya semoga bisa diinsert ya, mungkin hanya sekedar foto-foto. Dibongkar, banyak sekali kroposnya, platnya diganti, lantainya diganti, pintu-pintu, quarternya juga diganti, atapnya kita rebuild lagi, hampir menyeluruh, sehingga restorasi yang kita lakukan ini bisa dibilang 80%. Kita lanjut lagi mengenai notasi-notasi penting yang ada di hardtop, seperti di quarter ini. Ini kalau dilihat ada bintik-bintik berjajar gitu, seperti jerawat, tapi dia legoknya ke dalam. Ini kalau orang yang nggak paham, kemarin pernah ada training di sini, ada kunjungan orang ke sini training dan kunjungan kerja, dia berkomentar sangat unik. Mas, ini kok dempulnya nggak diselesaikan dulu? Bu, ya diselesaikan dulu supaya rata baru dicat loh mas. Nah, itu sangat lugu sekali bagi kami. Justru notasi-notasi titik pengelasan ini harus diekspos supaya kembali ke aslinya, karena hardtop memang begini aslinya dari Toyotanya dulu, membuktikan bahwa platnya itu tipis. Ini adalah spot welding yang tidak ditutup dengan dempul itu. Kemudian notasi lainnya mengenai gap pintu, ini gapnya harus rapi, sama. Ini juga bentuknya harus bagus, siku. Ada satu lagi pemakaian karet yang menjadikan kunci restorasi hardtop.
atap dengan bodi itu ada selalu dilapisi karet. Ini ada karetnya itu. Kemudian antara ini quarter atas dan bawah ini juga ada karetnya. Ya, jadi hardtop kalau tidak dilapisi karet karena memang cara merestorasinya itu dibedah seperti puzzle, atap dibongkar, ini dibongkar, ini dibongkar, ini dibongkar, bahkan engsel-engselnya ini dilepasi satu-satu, ya, frame kacanya juga dilepas juga. Itu banyak sekali bunyi atau suara-suara kalau tidak dipasang lagi karetnya. Lebih bagus lagi diganti dengan yang baru. Nah, pemakaian part hardtop yang original atau yang KW Super itu banyak sekali pilihannya. Tentunya disesuaikan dengan budgetnya. Seperti karet kaca ini, ya, karet kaca. Kemudian ini ada karet pintu, ini ada karet pintu, ya, ini akan bersinggungan langsung dengan frame pintu. Kalau pakai yang tidak original, dialnya akan berbeda. Dial itu jarak antara daun pintu ini dengan bodi. Karena yang tidak original biasanya karetnya lebih gendut, lebih tebal, sehingga pada saat sebelum didempul itu gapnya harus dibikin agak lebar supaya nutupnya bisa pas. Nah, penentuan pemilihan karet ini tentunya menyesuaikan dengan budget, karena yang original selain barangnya sudah agak langka, harganya mahal sekali, sehingga karet-karet ini biasanya kita minta di awal membangun hardtop itu udah ada karetnya. Mau pakai karet yang ini sehingga gapnya bisa pas setelah ditata platnya, didempul, di fitting, itu nanti ketemunya pas. Oke, kita akan lanjut di sebelah belakang kiri. Ayo kita ke sana saja. Oke, kita sekarang udah berada di sisi sebelah kiri. Oh, ini harusnya kanan ya. Ini kan tempat setir. Oke, di sisi ini ada karet-karet yang juga diganti baru. Kalau lama biasanya udah pecah-pecah gitu. Ya, kemudian ini tangki bensin. Ini juga harus bagus, gap dan matnya rata. Dotnya yang jerawat ada 3 baris. Kemudian satu lagi yang sering lupa itu ini. Ini ada nut kira-kira 1 jari. Nah, di sini tuh hilang. Kemudian plat yang atas ini lebih keluar dari plat yang bawah. Karetnya nongol. Ada yang dibikin nutnya ini sampai ke sana dibikin pakai dempul. Padahal di sini nggak ada sambungannya. Jadi garis bodinya adalah ini. Nah, ke sini baru turun, ngikutin yang ini. Ini adalah garis baru yang tidak ada sambungannya sampai ke depan sana. Nah, itu beberapa saja ciri atau notasi-notasi khusus yang harus diperhatikan pada saat merestorasi hardtop. Nah, hardtop ini di awal saya sampaikan kalau finishingnya itu pengennya custom. Awalnya mau dicat warna merahnya hardtop lagi, tetapi setelah dipertimbangkan sama owner, dia pengen merahnya yang beda karena di rumahnya sudah ada hardtop satu lagi yang classic style. Jadi hardtop ini dibikin custom. Bisa dilihat merahnya ini bisa efek kehitaman, merah darah sama merah Ferrari gitu. Jadi bisa menggelap dan terang gitu. Les talangnya ini disuruh cat warna hitam. Atapnya merah lagi, lazimnya putih kan? Ya, atapnya hardtopnya lazimnya putih tulang, tapi ini diminta merah seperti bodinya gitu. Kemudian pernak-perniknya, misalnya plat nomor, dia tidak mau ada lubang bautnya, ya, masangnya yang gampang, kita bikinkan lagi dudukan plat nomor custom. Ini pernak-pernik semuanya diminta warna hitam, termasuk baut-baut, maunya yang baut L warna hitam. Pegangan tangannya pun dari yang chrome ini harusnya silver, ini jadinya hitam. Jadi dominan hitam dan merah karena dia melihat sisi kontras merah dan hitam itu kok bagus sih. Ini handle pintu juga hitam. Spion tuasnya tadinya chrome ya, juga dibikin hitam.
baut-baut dari belakang sampai depan diganti berwarna hitam semua. Ini jangkar penahan kap mesin hitam. Jadi memang ini dibikin mungkin garang, tidak, warnanya tidak sesuai pakem originalnya, tetapi tetap terlihat maco dan cakep. Oke, kita akan sambung lagi membahas bagian depannya. Oke, kita kembali di sisi yang depan dengan kap mesin yang kita buka. Kita mau tunjukkan seberapa custom hardtop restorasi ini. Jadi hardtop ini setelah 90% selesai pengerjaan bodinya, ini kita kirim ke rekanan kita di Lamban Garage, tempatnya Mas Wahyu Lamban, untuk pasang injection. Jadi ada yang namanya teknologi VTEC, dia bisa dipasang di hardtop tanpa perlu banyak perubahan-perubahan yang drastis, sehingga hardtop ini akan menjadi injection, tidak lagi karburator. Uniknya, dudukan-dudukannya sangat mirip dengan karburator, hanya perlu menambahkan beberapa adaptor saja. Nanti bisa di-shoot mana yang saya maksud. Kemudian valve covernya, tutup deckletnya itu di vapor blasting untuk meremajakan warnanya seperti bahan aslinya waktu seperti baru dulu. Kemudian reservoir untuk radiator, untuk wiper, sistemnya kita perbarui ya, supaya bersih. Kita belikan baru. Karet-karetnya penahan kap mesin ini juga diberikan yang punyanya hardtop, jadi meminimalisir gesekan dan suara. Nah, karena sentuhannya ini memang custom dan mungkin akan digunakan untuk off-road ringan, ownernya ini menambahkan wings dari Warn, tentunya yang masang juga dari Lamban Garage. Semuanya custom ya, dari mulai plat-platnya ini, penyangganya ini dibikinkan dari sana. Dan bumper depannya direlakan untuk dipotong. Ini dipotong, artinya kan sampai sini ya, gitu. Nah, ini dipotong, kemudian dikasih notasi-notasi lingkaran seperti ini, ditambahkan lampu fog lamp, lampu sorot, headlampnya pun juga dibikinkan yang lebih terang ya. Kemudian dari kaki-kaki sempat kita pasangkan Oldman Emu shock breaker, dan pernya juga semua dari Ome. Jadi mobil ini siap dipakai luar dalam, mau untuk menjelajah medan off-road ringan, saya rasa sangat mudah. Hari ini kebetulan waktunya serah terima dari outlet kita, Skinner Auto Works Jogja ini mau dibawa langsung ke Jakarta karena ada hal-hal yang mau diselesaikan di Jakarta, yaitu interiornya. Jadi jok, trim door trimnya, plafonnya ini belum kita sentuh karena owner ini mau memakai vendor yang di Jakarta sekaligus dikirim ke rumah yang di Jakarta. Oke. Tambahan, karena bumpernya dipotong, dudukan plat nomor atau nomor polisi ini kan biasanya di samping ya, tetapi karena dipotong, dudukannya nggak bisa dipasang. Akhirnya kita bikinkan dudukan baru di sini. Ini kita bikinkan knockdown, ini bisa dilepas. Kemudian dudukannya pun juga bisa kita lepas pakai baut. Yang perlu dipertimbangkan adalah clearance-nya. Jangan sampai dudukan plat nomor ini lebih rendah dari gardannya. Karena kalau lebih rendah, nanti ini sering kesangkut-sangkut ranting atau gundukan jalan atau tanah. Ya, ini sudah kita pertimbangkan supaya aman dari hal-hal tersebut. Kira-kira sekian. Nanti Mas tolong di shoot bagian dalamnya, sedetail apa, lantainya sudah kita restorasi, sudah kita cat ulang. Kemudian bagian bawah dari mobil ini juga sudah kita cat semua, luar dalam. Kita cat satu persatu, keping per keping, kita rakit lagi, kita cat lagi, sampai dengan mengaplikasikan anti karat
rubber tag dari Wood Jerman. Oke, silakan menikmati video-video detail dari restorasi hardtop merah ini di akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya memotivasi untuk selalu semangat berkarya menjadi yang lebih baik. Cus.